Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Danisa Rahman Putri, biasanya dipanggil dengan Nisa, dari S1 Manajemen Pagi A semester 3 di Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo. Aku di sini sebagai korkel dari kelompok 3 Ki Hajar Dewantara di acara PKKMB 2021 di Umaha. Kali ini aku akan mempersembahkan video dokumenter tentang UMKM yang dibawakan oleh peserta PKKMB 2021 dari kelompok 3. Berikut sekilas videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Check it out! Selamat pagi, saya Intan Yuni Trisna Dwi Ningrum dari Umaha TV. Untuk pagi ini saya akan membawakan berita tentang perkembangan UMKM di masa pandemi ini. Berikut sekilas info mengenai perkembangan UMKM yang akan dibawakan oleh tim. Baik, terima kasih untuk Pramana. Di sini saya dengan Muhammad Abdillah Kurniawan yang telah berada di Pasar Sepanjang, di mana seorang pedagang bubuk kopi murni Benowo yang berjualan di pasar ini. Kopi adalah minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Kopi merupakan salah satu komoditas di dunia yang dibudidayakan lebih dari 50 negara. Dua spesies pohon kopi yang dikenal secara umum yaitu kopi Robusta dan kopi Arabica. Kopi telah dicatat sejauh pada abad ke-9. Pertama kali kopi hanya ada di Ethiopia, di mana biji-bijian asli ditanam oleh orang Ethiopia dataran tinggi. Akan tetapi, ketika bangsa Arab mulai meluaskan perdagangannya, biji kopi pun telah meluas sampai ke Afrika Utara dan biji kopi di sana ditanam secara massal. Dari Afrika Utara, itulah biji kopi mulai meluas dari Asia sampai pasar Eropa, dan ketenarannya sebagai minuman mulai menyebar. Ini kurang lebih 1,5 jam. Perbedaannya Pak dijual sebelum pandemi dan sesudah pandemi itu bagaimana ya Pak? Sebelum pandemi, alhamdulillah lumayan ramai ya, soalnya kan warkop juga bukanya 24 jam. Dan sebelum sewaktu pandemi ini agak menurun. Kalian tahu sendiri, apalagi PPKM jam 8 juga harus tutup, otomatis warkop juga terbatas kan bukanya. Ya seperti itu.
Perharinya antara 500, kalau sepi ya 250, tergantung sih. Pendapatan itu bisa mencukupi keseharian untuk kehidupan keseharian Bapak? Alhamdulillah. Cukup nggak cukup ya harus cukup-cukupin, inilah kehidupan. Apalagi ada corona, semoga corona cepat berlalu lah. Terima kasih atas waktunya, Pak. Saya kembalikan kepada presenter. Sekilas info yang dapat kami berikan dari Pasar Sepanjang Sidoarjo, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada presenter. Saya Diana Rizky, selaku MC. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Misbahul Alim dari Rumah TV. Untuk pagi ini saya akan membawakan berita tentang perkembangan UMKM di masa pandemi. Sekilas info mengenai perkembangan UMKM yang akan dibawakan oleh tim saya. Ya, terima kasih Mas Misbah. Saya dengan Rizky Nisa yang sudah berada di TKP yang berlokasi di kantin Umaha. Ya, beginilah suasana kantin pada hari ini. Oke, langsung saja kita akan mewawancarai pemilik kantin tersebut. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Mas. Permisi, boleh saya mewawancarai Ibu? Boleh, monggo silahkan. Saya dari mahasiswa baru Universitas Hasyim Arif Latif ingin mewawancarai Ibu tentang kondisi perekonomian dan kegiatan pedagang kecil dan menengah dalam kondisi pandemi ini. Berapa pendapatan Ibu sebelum pandemi dan sesudah pandemi, selama pandemi? Ya, kalau sebelum pandemi kan perkuliahan lancar ya, Mas ya. Kurang lebihnya saya bisa bawa pulang sekitar 400-500 gitu, tapi begitu pandemi sama sekali malah tidak jualan dan tidak mendapat apa-apa. Terus kemudian selama PPM kemarin saya mencoba untuk berjualan, tapi mahasiswa masih sedikit sekali, itu pun yang karena semuanya online kan, jadi yang datang ke sini itu hanya mahasiswa yang lagi berurusan untuk membayar SPP atau kadang-kadang yang kaitan dengan urusannya dalam tugasnya atau juga dalam tugas akhirnya ya, itu aja. Jadi hanya beberapa, itu pun hanya lewat aja sekali tempo juga mampir ke kantin atau kadang cuma sudah berurusan selesai sudah. Jadi selama pandemi benar-benar membuat perekonomian saya jatuh, terus terang ya jatuh, tapi ya alhamdulillah yang penting saya dan keluarga sehat. Itu hanya saja ekonomi benar-benar hancur gitu. Hancur karena kantin sekolahan kan tergantung dari pembeli kan siswa sekolahan dan mahasiswa sekolah gitu. Kalau nggak ada mahasiswa kan nggak ada yang beli. Itu Mas. Bagaimana cara Ibu mengoptimalkan penjualan? Kalau mengoptimalkan penjualan saya biasa melakukan pelayanan yang jauh lebih dekat dengan mahasiswa. Jadi, kalau umpamanya saya berusaha untuk lebih kenal dekat gitu. Suatu contoh, kalau saya tidak kenal nama mahasiswa atau mahasiswi, saya memanggilnya dengan Mas Ganteng gitu atau Mbak Cantik gitu. Jadi kalau saya belum kenal, tapi kalau saya sudah kenal namanya Mbak Fitri gitu, beli apa Mbak Fitri. Nah jadi beliau menjadi antusias, oh saya dihafal namanya. Terus kemudian untuk pelayanan lain yaitu penjualan saya hanya minuman, jajan, jadi nggak terlalu variatif sekali. Jadi ya
kemasan pun juga biasa. Jadi saya hanya meningkatkan pelayanan secara pendekatan saja. Yang lain-lainnya ya seperti hanya di tempat-tempat lain penjualannya sama. Berapa lama Ibu berjualan? Saya sejak 2014, jadi 5 tahun sudah. Apa motivasi awal Ibu untuk berjualan? Kenapa? Motivasi awal Ibu. Motivasi awal apa ya? Motivasi awal karena saya kan 2012 saya kena PHK. Saya awalnya bekerja di luar pulau, tapi karena suatu hal yang harus saya kembali ke Jawa, kemudian karena ada PHK ya saya udah nggak bekerja lagi, terus kemudian punya usaha sendiri. Saya rasa lebih menarik ya daripada ikut orang terus. Nah, terus kemudian saya mencoba untuk mencari tahu bagaimana saya berniaga ini. Kebetulan ya, saya punya teman yang menyalurkan bukan menyalurkan ya, punya kenalan yang punya kantin ini, nggak bisa nerusin gitu, anaknya kecil-kecil, beliau seorang polisi ya, kemudian istrinya punya anak kecil-kecil ya, mau nggak istrinya istilahnya ngontrak kantin saya gitu. Oh ya mau saya gitu. Akhirnya saya mencoba mengawali dulu. Untuk mengawali ya nggak gampang sih, jadi makan waktu sampai 6 bulan 7 bulanan lah baru ibaratnya balik modal gitu. Awal-awalnya ya masih bingung gimana, kan belum ada pembeli, yang kan persaingan ada 4 karena saya orang baru kan harus mengawali merintis gitu, jadi merintisnya itu makan waktu kurang lebih 7 bulan. Terima kasih Bu atas waktunya. Mohon maaf mengganggu aktivitasnya. Sama-sama Mbak Cantik. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Mas Misbah. Iya, terima kasih Rizky Nisa. Saya Misbah selaku pembawa acara. Apabila ada salah kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya dengan Pramana Adi Nugroho dari Umaha TV. Untuk pagi ini saya akan membawakan berita tentang perkembangan UMKM di masa pandemi. Berikut sekilas info mengenai perkembangan UMKM yang akan dibawakan oleh tim kami. Terima kasih untuk Pramana, saya dengan Gani yang sudah ada di TKP yang berlokasi di Warkop 27. Disinilah suasana Warkop 27. Oke, langsung saja kita akan mewawancarai pemilik Warkop 27. Oke Bapak, perkenalkan nama saya Farasar Izati. Di sini saya akan mewawancari Bapak untuk membantu tugas kami. Baik, di sini pertanyaan saya pertama, pendapat Bapak selama pandemi dan sebelum pandemi ini apakah berpengaruh seperti penjualan, penghasilan atau sebagainya? Kalau masalah pandemi corona ini bagi para usaha besar, usaha kecil semuanya pasti berpengaruh. Terutama untuk usaha kecil yang notabene penghasilan mereka itu cuma dari warung aja atau dari tempat usahanya yang kecil itu. Cuman
secara global semuanya pasti ngefek, mulai dari masalah traffic, masalah pendapatan, masalah penghasilan. Contohnya dari warung saya ini ya. Warung saya ini awalnya aku buka warung itu sebenarnya cuma sebatas warkop. Karena dari situ awal buka kita langsung terkena pandemi corona ini, yang ujung-ujungnya muncul peraturan pemerintah untuk menanggulangi pandemi itu adalah PPKM, yang otomatis kebijakan PPKM itu sangat berpengaruh pada pengusaha kecil, terutama dari traffic, yang mana warkop itu akan sangat-sangat turun penghasilannya karena trafficnya tidak ada. Itu yang satu. Terus kedua, dari kebijaksanaan yang diterapkan masalah jam malamnya itu sangat pengaruh juga ke warkop. Untuk warkop kebanyakan itu aktivitas yang paling ramai adalah di malam hari. Ya, otomatis kalau batasan jamnya dijalankan, otomatis akhirnya penghasilan warung sangat berkurang. Untuk supaya kita selama pandemi ini bisa tetap bisa jalan, bisa tetap punya penghasilan, otomatis kita tuh harus bisa untuk expand. Jadi warung-warung itu kalau mau bertahan itu harus expand. Kalau dia nggak expand, pasti banyak yang tutup. Bapak adik-adik juga bisa lihat bahwa nggak hanya 1-2 aja warung yang tutup, banyak sekali sekarang warung tutup karena memang karena masalah corona ini. Kalau kita sih selama ini dari warkop kita expandnya akhirnya berubah transformasi menjadi pujasera supaya tetap bisa eksis, nggak hanya berharap dari pengunjung warkop, tapi kita juga bisa mendapatkan dari hasil penjualan makanan. Itu untuk ekspansi dari kita supaya tetap bisa bertahan. Terus untuk masalah penghasilan yang awalnya kita sangat jeblok, hampir turunnya lebih dari 70%, ya lambat laun kita mulai naik lagi dari 40%, 50%, 60%, tapi untuk kembali ke 100%-nya masih butuh proses waktu lagi. Mungkin karena kalau melihat kondisinya sekarang terakhir perkembangan pandemi, insya Allah sih mudah-mudahan di akhir tahun atau awal tahun depan mungkin traffic sudah kembali dan penghasilan mungkin akan kembali lagi normal kayak dulu. Amin. Terus sementara yang dari saya sebagai pengusaha warung. Terus ada lagi adik? Baik. Saya lanjut dengan pertanyaan berikutnya ya Bapak. Apakah menurut Bapak tempat ini strategis? Tempat ini kenapa dulu saya bikin warkop, karena adik bisa dilihat di depan itu ada puskesmas yang notabene sekarang bukan Mas Taman ini grade-nya jadi naik ke menjadi rumah sakit kelas D kalau nggak salah sekarang. Ya otomatis harapan kemarin waktu buka itu lokasi ini sangat strategis berhadapan dengan rumah sakit, yang otomatis rumah sakit itu pasti nggak ada tutupnya, pasti akan setiap hari ada dan 24 jam buka. Makanya itu penempatan lokasi ini sangat-sangat strategis. Cuma kendala lagi kemarin bukanya pas berbarengan dengan masalah pandemi kemarin, jadi hanya menikmati panisnya itu hanya berapa bulan sudah terkena imbas dari corona. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, apakah Bapak merencanakan membuka toko warkop lagi atau menjual barang lain selain membuka warkop? Kalau untuk ekspansi penambahan tempat, semua orang usaha itu pasti pengennya berkembang ya. Berkembang dalam artian punya cabang baru, ada cabang baru. Berdasarkan pengalaman yang sudah kita jalani selama buka warung ini, kemungkinan sih memang akan berusaha untuk expand ke tempat lain, buka cabang baru lagi. Yang mungkin harapan kita sih nantinya ke depan sih bisa punya restoran yang mungkin bisa mendekati tempat-tempat wisata. Jadi ada gambaran ke arah sana. Doain aja semoga tujuannya warung 27 ini sukses dan tercapai. Oke Bapak, terima kasih atas waktunya. Untuk di sini saja pertanyaan saya. Terima kasih banyak Bapak. Terus aku pesan satu adik. Untuk cari makanan enak itu nggak harus mahal. Jadi pinter-pinternya kalian atau orang-orang untuk cari makan yang enak di mana dengan harga yang
pas di kantong mereka. Baik, terima kasih. Jelas info yang dapat kami berikan, saya kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih kepada Ganis. Saya Pramana Dinugroho selaku MC. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang dan Saudara, pandemi corona telah memukul pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sehingga pemerintah berupaya melakukan penyelamatan. Sementara itu, jumlah kasus positif corona di tanah air dari hari ke hari semakin melonjak. Di tengah pandemi COVID-19 di Indonesia, pemerintah tidak henti-hentinya untuk terus menyuarakan protokol kesehatan agar masyarakat terhindar dan terlindungi dengan aman. Selamat pagi, saya Dinda Amelia Setiawan dari Umaha TV. Di pagi ini, saya akan membawakan berita tentang perkembangan UMKM yang akan dibawahi oleh tim presenter kami. Eli Mayada, dipersilakan. Ya, terima kasih. Saya Eli Mayada Dwi Agustin yang sudah berada di TKP di depan penjual sandal. Disinilah kondisi daerah depan kampus yang dekat dengan penjual sandal. Oke, langsung saja kita mewawancari penjual sandal yang disampaikan oleh Friendly dan Septiadi. Nama ibu asli itu siapa? Oh, Ibu Lulu. Alamat ibu asli mana? Waru. Oh, Waru ya. Pendapatan. Ya enak sih, sak belum memang kena ambil ya. Berarti terkena COVID ini penurunan itu ya, penurunan pembeli itu semakin menurun ya. Semakin menurun gratis. Iya. Ya lumayan sih kalau kembali. Cuma kurang besar. Kurang besar Bu ya. Tapi ada keuntungan kan dekat kampus itu Bu ya. Iya. Ya udah Bu, makasih Bu ya.
Selamat siang, dengan saya Dania Eka dari Umaha TV. Untuk siang ini saya akan membawakan berita mengenai perkembangan UMKM di masa pandemi. Berikut sekilas info mengenai perkembangan UMKM yang akan dibawakan oleh tim kami. Ya, terima kasih kepada Diana Eka yang telah menjadikan MC. Di sini saya sebagai presenter, nama saya Brian Sumarningrum. Di sini saya sudah berada di TKP menjual tahu Sumedang yang berada di Ngelong. Untuk itu kami persilakan kepada tim wawancara, silakan mewawancarai. Apakah boleh wawancara mengenai video UMKM? Ya, tidak apa-apa. Mau nanya soal itu sebelum pandemi dan sebelum pandemi. Kasihkan ke Ibu ya. Lumayan ya, masih lumayan agak ramai. Tapi sejak PPKM ini pendapatan menurun. Biasanya di bawah ini sampai 3-4, sekarang hanya 2. Itu pun kadang-kadang nggak habis. Jadi sampai jam pagi saya kan berangkat ya jam 6 sampai jam 7 nggak habis. Sangat berkurang lah pendapatan. Berarti sangat berpengaruh gitu. Sangat berpengaruh. Untuk lokasi di sini tuh strategis apa enggak di daerah Ngelong sini? Sebenarnya strategis karena pagi itu ramainya orang kerja, itu banyak yang beli buat di kantor maupun buat temannya. Nanti pulang itu juga banyak yang beli buat keluarganya. Siang istirahat itu banyak yang beli. Sekarang pagi jarang orang beli. Dulu tuh pagi bisa habiskan 1-2 acak itu juga. Sekarang Itu kelanjutannya, apakah Ibu mau membuka cabang setelah pandemi ini berakhir? Kalau cabang saya nggak berani. Kalau tahu Sumedang itu kan nggak boleh berdekatan, itu jualan nggak boleh. Harus agak jauh dari area tahu Sumedang satunya. Oh, jadi ya mungkin mau buka jualan yang open mungkin itu mau nyoba itu, tapi masih belum buat nambah penghasilan. Oh, ya. Baiklah Bu, makasih. Terima kasih mau wawancara. Sekian wawancara dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf dan sekarang saya kembalikan ke MC.
Ya, terima kasih presenter. Saya Dania Eka Widya Kartika selaku MC. Apabila ada salah kata yang tidak berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hidayatul Ma'rufah. Kali ini saya akan membawakan berita tentang perkembangan UMKM di masa pandemi. Berikut sekilas tentang mengenai berita perkembangan UMKM yang dibawakan oleh tim kami yang sudah berada di TKP. Silahkan. Baik, terima kasih untuk rekan saya Hida. Bersama dengan saya Anissa Iza yang saat ini sudah berada di TKP yang berlokasi di Pedagang Kaki 5 di daerah Ngelom. Begini suasana yang saya kunjungi. Selamat siang Ibu, boleh minta sebentar? Sama siapa Ibu? Ibu Dewi. Baik Ibu, selama ini Ibu sudah memiliki usaha ini? Sekitar 10 tahun lebih paling. Masa pandemi ini berkurang apa lebih penghasilannya Ibu? Ya berkurang lah Mbak. Biasanya pendapatannya lebih dari 300, sekarang kurang separuhnya. Dapat 100.000. Kau udah mendapat berapa Ibu? Apanya? Penghasilannya ini? Tiap hari. Iya. Ya dapat 200, 250. Itu enggak pandemi. Terus ada pandemi ini sekitar 175. Turunnya separuh lebih. Apakah Ibu punya profesi lain? Program apa? Profesi lain selain buka usaha ini? Enggak, ya usaha ini aja. Usaha ini aja. Pripun carane Ibu narik pembeli ben saged datang tumbas mriki, Bu? Ya, gimana nariknya? Enggak ada itu yang pasti orang bujuk pasti kalau kehausan pasti kesini lah. Nariknya bagaimana? Sudah ada punya pelanggan. Oh, ngoten. Iya. Oh, nggih. Pelanggannya kan udah banyak. Niki sing nomor kali, Bu. Napa sing jenengan lakokaken ben pembeli puas nggih pengen balik mriki malih? Ya kualitasnya harap dijaga, mutunya dijaga, pasti pelanggan kesini lagi. Niki kan pandemi kan pun kali tahun niki keuntungan sebelum kali sesudah pandemi mengalami penurunan apa mboten? Nggih ngalami to Mas, kakak-kakaknya nggih ngalami. Turunnya nggih kathah ya. Biasanya yang pamane 300. Saat niki yang sale kayak cuma separuh, nggih 100, nggih 75 gitu. Ten gene dagangane sampean niki napa pun menjalankan protokol kesehatan seperti memakai masker dan lain-lain. Ya iyalah, penjualnya pakai masker, apalagi pembelinya. Oh, okay. Gitu. Terima kasih Bapak atas Ibu atas kehadiran untuk mewawancarai. Semoga usahanya Semoga lancar, semakin lancar dan sukses. Baik, cukup sekian hasil wawancara kami. Kembalikan ke presenter. Terima kasih atas wawancaranya, rekan Linda dan Fatih. Baik, cukup sekian wawancara kami. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Terima kasih atas informasinya yang diberikan saya Anissa Iza. Baik pemirsa, berita tentang perkembangan UMKM di masa pandemi. Saya selaku MC jika ada salah mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang.
Assalamualaikum.